Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wicahyani MPD, dosen di Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Surabaya. Saya di sini sebagai pengampu mata kuliah Administrasi Pertandingan dengan kode mata kuliah 8520102254. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang diselenggarakan untuk mahasiswa di Prodi S1 PJKR pada semester 3. Mata kuliah Administrasi Pertandingan adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa, yang mana mata kuliah ini akan membekali mahasiswa untuk dapat menguasai kompetensi sebagai penyelenggara suatu kejuaraan olahraga. Adapun CPMK pada mata kuliah ini, 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan serta menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan, dan budaya nasional serta etika akademik di bidang keahliannya dalam perkuliahan administrasi pertandingan. 2. Mampu menerapkan pikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian dalam perkuliahan administrasi pertandingan. 3. Mampu menyelesaikan masalah pendidikan olahraga dan mengambil keputusan berdasarkan ilmu pengetahuan dalam perkuliahan administrasi pertandingan. 4. Menguasai konsep teoritis dalam bidang ilmu pengetahuan dan konsep teoritis pendidikan jasmani secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedural dalam perkuliahan administrasi pertandingan. 5. Mampu menerapkan pengetahuan konsep pendidikan jasmani untuk menghadapi permasalahan yang terjadi di lapangan dengan pendekatan inovatif dalam perkuliahan administrasi pertandingan. Dan yang keenam adalah mampu menguasai konsep teoritis dan praktis di bidang pendidikan jasmani, terutama pengembangan kreativitas di bidang penjas dan olahraga dalam perkuliahan administrasi pertandingan. Metode yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, case study, dan project based learning. Perkuliahan ini sebanyak 16 kali pertemuan yang mana dilakukan secara tatap muka atau tatap maya, dan pada pertemuan 8 dilakukan UTS, ujian tengah semester, kemudian pada pertemuan 16 adalah UAS, ujian akhir semester, dan penilaian berupa aktivitas partisipasi, penilaian kinerja, portofolio, serta penilaian produk dan tes. Demikian pengantar dari saya. Untuk selanjutnya, mari kita simak video selengkapnya. Oke, selamat pagi semuanya. Ada yang masih di luar, ada yang masih ditunggu teman-teman? Ya. Oke. Ya, baik, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa untuk agama dan keyakinan masing-masing. Dipersilakan. Cukup? Ya, terima kasih teman-teman. Sebelum kita mulai, kita presensi dulu ya. Ada Yohan, Hadir, Reza, Yoga, Adit, Haris, Afi, Bintang, Ibnu, Tejo. Tejo siapa namanya? Hadi Sutejo. Oke, ini nama marga biasanya ya. Maulana, Chandra, and then Firman. Ya, oke. Ya, teman-teman, kabarnya baik ya hari ini? Alhamdulillah. Ini sudah pertemuan ke 13 ya, 13 berarti tinggal sekitar 2-3 pertemuan lagi kita ketemu di perkuliahan ya. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita hari ini di mata kuliah sistem administrasi pertandingan. Kita hari ini belajar tentang sistem pertandingan ya. Oke, sebelum kita ke sana, saya sampaikan dulu untuk CPMK kita hari ini, yaitu mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan konsep pendidikan jasmani untuk menghadapi permasalahan yang terjadi di lapangan dengan pendekatan inovatif dalam perkuliahan yang inovatif ya. Kemudian sub CPMK di sini, mahasiswa mampu mengidentifikasi sistem pertandingan setengah kompetisi dan kompetisi penuh. Saya kira teman-teman sudah sangat familiar dengan sistem kompetisi ya. Nanti harapannya dalam perkuliahan ini teman-teman nanti bisa istilahnya boleh diskusi tentang permasalahan yang pernah teman-teman temui di lapangan dan sebagainya. Nanti setelah kita paparan, nanti bisa teman-teman langsung menyampaikan, Bu, saya pernah ketemu kasus seperti ini, Bu, saya pernah seperti ini, kan gitu ya, biar nanti bisa lebih interaktif ya teman-teman. Kita mengingat dulu untuk mata kuliah sebelumnya ya. Di mata kuliah sebelumnya kita belajar tentang pengertian dan lain sebagainya ya untuk sistem pertandingan.
Ya, di sini sistem pertandingan adalah struktur atau aturan yang digunakan untuk mengatur jalannya satu kompetisi atau pertandingan dalam berbagai jenis olahraga, permainan atau kontes. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas pengertian, kemudian jenis-jenis sistem pertandingan yang lain. Nah, hari ini kita khusus untuk sistem apa tadi? Kompetisi, setengah kompetisi dan kompetisi penuh. Ya, itu. Nanti bagaimana dalam perlombaan itu peserta bisa mengikuti sistem kompetisi yang digunakan ya. Oke, sebelum kita ke sana, kita main dulu nih Wordwall. Ya, pengen nomor berapa dulu teman-teman? 3, 2, 1. Yang pengen 1 berarti nomor 1 biasanya. Enggak Bu. Nomor berapa? 1 dulu ya. Siapa tadi yang milih nomor 1? Ayo, enggak ada yang ngaku. Yes. Apa ini? Sebutkan sistem pertandingan olahraga yang kalian ketahui. Ya, coba. Habis. Sistem pertandingan olahraga diketahui. Apa tadi? Sistem knockout. Ada lagi? Grup. Hari ini yang kita pelajari setengah kompetisi dan full kompetisi. Ada lagi yang lain yang tahu? Round robin kan dari sistem kompetisi, ya. Ada lagi yang lain? Fase grup. Ada lagi yang lain? Sistem gugur, ya. Yang sering teman-teman gunakan biasanya, Bu, sistem gugur biasanya. Pada cabur apa kira-kira sistem gugur? Bulu tangkis, right. Ada lagi? Tenis, volley juga ada yang sistem ya. Kalau misalnya sistem gugur itu biasanya pesertanya lebih sedikit apa banyak untuk sistem? Sedikit. Sedikit atau banyak? Banyak. Ya, kalau sedikit guguran habis. Ya. Kita akan coba lagi yang selanjutnya nomor berapa? 2, 3. Oke, tuh. Ya, cabang olahraga apa yang sering menggunakan sistem full competition? Sepak bola. Futsal. Ini yang jawab futsal, atlet futsal kah? Enggak. Sepak bola? Atlet sepak bola? Enggak. Ya, berarti yang sering digunakan biasanya sistem full competition itu sepak bola, bola voli ya sering ya. Kalau misalnya bulu tangkis jarang sekali ya. Kan bisa jadi pesertanya mau selesai berapa minggu, berapa bulan kan gitu. Ya, nah jelas nomor 3 cabang olahraga apa yang sering menggunakan sistem setengah kompetisi? Kalau tadi kan full competition, setengah kompetisi. Volley ada, apalagi sepak bola ada. Tapi biasanya sepak bola tadi banyak yang menggunakan full competition. Apa? 3 apa kira-kira? 3 desa? Tarkam. Kalau yang tadi kan full competition, ya ini setengah kompetisi ya. Oke, saya kira teman-teman sudah punya gambaran dan ini satu modal yang bagus ya. Jadi teman-teman nanti akan lebih mendalami untuk sistem kompetisi full competition atau setengah kompetisi. Nanti teman-teman kalau sudah di lapangan, sudah kerja, sudah ngajar di sekolah itu ada yang namanya kejuaraan tingkat kabupaten, ada kejuaraan tingkat daerah, ada kejuaraan tingkat nasional ya. Teman-teman mesti berkecimpung di sana dan ini satu hal penting yang bisa teman-teman menjadi satu, saya bisa menyelenggarakan satu pertandingan di sekolah misalnya. Tidak harus muluk-muluk kayak tadi misalnya di tingkat kota kabupaten. Pernah nggak ada kelas meeting? Ya, yang megang siapa kira-kira? Guru PJOK, ya kan? Yang megang guru PJOK. OSIS di atasnya ada guru PJOK karena di situ ada misalnya ya kebanyakan di kelas meeting itu kan ada kejuaraan apa? Futsal antar kelas, terus bola voli antar kelas. Nah, kalau teman-teman tidak menguasai ini, gimana kan seperti itu, ya. Jadi ini satu hal yang penting, teman-teman. Nanti kita akan lebih fokus ke sana. Ya, kita tinggalkan untuk Wordwall, next, ya. Ya, sistem kompetisi. Ini pengertiannya ya. Kalau sistem kompetisi itu nama lainnya adalah round robin. Ya, di situ adalah sistem pertandingan yang memberi kesempatan bagi setiap regu untuk saling berhadapan, bertemu dengan semua regu. Ya, misalnya ini ada 5 ya. Ada 5 peserta. Kira-kira nanti bagaimana? Apakah 5 ini akan ketemu dengan semuanya, ataukah full competition, ataukah setengah kompetisi? Itu nanti akan kita bahas di sana. Kemudian tidak ada istilah gugur ya di sini. Tidak ada istilah gugur. Jadi semuanya akan bertemu dengan semua peserta seperti itu. Ya, di situ namanya sistem kompetisi. Jadi setiap regu nanti akan bertemu. Ya, kita coba cek di next slide. Nah, di setiap sistem pertandingan itu ada kelemahan dan kelebihan tentunya ya. Kayak tadi yang disampaikan ada sistem gugur. Kalau sistem gugur itu kan hanya punya kesempatan satu kali. Kalau sudah kalah ya sudah kalah, tidak ada kesempatan lagi kan gitu. Nah, kalau sistem kompetisi ini bisa digunakan
memang ada kelebihan atau kekurangan ya, tapi di sini kita bisa membidik. Nah, kita coba cek ya. Kelemahan sistem kompetisi, dibutuhkan waktu, biaya, peralatan, tenaga yang relatif lama. Kalau sistem kompetisi itu kan berarti harus melawan semua peserta. Kalau pesertanya 10 berarti melawan 9, kan nggak mungkin melawan dirinya sendiri ya. Kalau pesertanya 12, 11. Kalau pesertanya 4, 3, ya kan gitu ya. Kemudian waktu, biaya, peralatan, otomatis ketika banyak yang dilawan berarti harus jadwalnya juga harus lebih banyak kan gitu, waktu dibutuhkan lebih banyak. Namun di sini ada kelemahan lain ya, peserta yang lemah dapat diramalkan dan tidak akan mampu bersaing menjadi beban bagi penyelenggara. Di sini kadang ada ketika ada satu pertandingan, kalau misalnya liganya misalnya tingkat nasional ya, tingkat nasional nggak mungkin lah yang grup atau apa namanya kelompok atau mungkin tim dari apa tadi namanya dari desa Tarkam, nggak mungkin kan itu daftarkan ya, kan seperti itu. Kalau dia daftar nanti akan terjadi ketimpangan kan, yang satu sudah pro, yang satu terlalu di bawah. Nah seperti itu ya, dan itu nanti akan menjadi beban panitia kalau kita pakai itu, kan nanti tidak menarik pertandingannya. Ya mesti menang yang profesional, menang yang pro kan gitu. Nah kemudian kelebihan dari sistem kompetisi ini, setiap regu akan saling berhadapan ya. Kemudian dianggap sistem yang paling adil karena hasil pertandingan nanti akan bisa mencerminkan prestasi sesungguhnya. Jadi misalnya tim A nih, tim A akan berhadapan dengan A, B, C, D. Kan dia bisa dilihat ya, kemenangan itu konsisten atau tidak. Ya, kalau dia tiba-tiba menang satu kali, kemudian kalah terus, berarti konsisten kalah. Ya, kalau misalnya menang, kemudian menang lagi, seri, menang lagi, itu kan bisa dilihat konsistensinya seperti itu. Nah, itu bagi guru PJOK, besok kalau kalian sudah di lapangan, itu bisa jadi satu tempat atau satu titik poin untuk kalian melakukan talent scouting ya. Kalau misal ada, pernah dengar kejuaraan sepak bola tingkat pelajar itu O2SN misalnya. Nah, O2SN itu kan mulai dari kabupaten kota, daerah, kemudian nasional, itu kan bertahap. Teman-teman bisa juga talent scouting ketika nanti siapa yang mewakili kota kita, siapa yang mewakili kabupaten kita. Kalau kita pakai setengah kompetisi, otomatis ngelihatnya kan beberapa pertandingan ya, potensi atlet, potensi siswa yang berbakat itu kan bisa dilihat lebih detail. Nah ini bisa jadi potensi untuk teman-teman talent scouting di situ, bisa melihat nanti perwakilan terbaik dari kota Surabaya itu siapa, siswanya siapa, dari sekolah mana kan gitu. Talent scouting di situ ya. Kemudian kegiatan pertandingan dapat dipakai untuk menilai kekuatan dan kelemahan peserta. Ini kalau pelatihnya jeli ya, itu kan pola permainan lawan itu kan bisa terbaca. Oh, dari beberapa pertandingan dia itu seperti ini. Dan juga kalau misalnya ini grup yang di pertandingan itu tim, akan kelihatan satu atau dua orang yang punya kelemahan kan gitu. Pemain kan mesti ada kelemahannya ya. Ini jarang dipasang. Oh, ini dipasang terus. Oh, berarti dia kelebihannya di pemain ini. Seperti itu kan ya. Pernah lihat ya di volley misalnya atau di apa. Nah, itu bisa jadi satu ide. Nanti ketika main kemudian dipasang, apa yang harus dilakukan oleh pelatih kan gitu. Apa yang bisa dilakukan oleh, kalau guru di sekolah berarti guru kan bisa jadi coach juga ya kan. Ya, di coach di ekstrakurikuler kan gitu. Oh, ketika yang dipasang pemain itu berarti nanti kelemahannya di tim ini adalah ini. Kan bisa jadi incaran kan gitu. Nah, itu jadi potensi untuk lawan seperti itu. Untuk lawan kita, bagaimana kita mengatur strategi untuk mengalahkan lawan. Ya, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Ya. Bertanya Bu, apa kelemahan dan kelebihan sistem kompetisi dalam pertandingan bulu tangkis? Kalau ini khusus ke cabur bulu tangkis ya. Baik, coba kalau kita menggunakan ini dalam bulu tangkis itu kan mesti pesertanya lebih dari 20 bahkan 30, 40 ya kan. Kira-kira apa yang menjadi kelemahan? Mesti ini, nomor 1 ini dominan. Dibutuhkan waktu, biaya, peralatan, tenaga lebih banyak. Kita tahu penyelenggaraan kejuaraan bulu tangkis. Ya, di situ ada apa saja? SDM-nya dulu. Wasit atas, wasit bawah. Kemudian ada linesman. Ya, berapa linesman-nya? 4. Ada apa lagi? Ya kan, yang di meja pertandingan, kebersihan dan lain-lain. Hal yang lain misalnya, kalau dari peralatan, shuttlecock, tuh pakai bola, shuttlecock, ya kan? Shuttlecock, ya kan? Itu butuh lebih banyak shuttlecock. Kita tahu ya, mungkin di sini ada atlet bulu tangkis. Ya, berapa harga shuttlecock? Nah kan, iya. Harga shuttlecock itu bisa melebihi, kalau bola kan
kalau sepak bola bisa ya pakai itu aja ya bolanya ya. Kalau shuttlecock itu harus selalu ganti. Teman-teman kalau lihat pertandingan itu kan shuttlecock ganti, sebentar ganti dan itu bisa menjadi satu pembengkakan biaya untuk penyelenggaraan kejuaraan. Terus tenaga juga sama tadi SDM untuk wasit gitu ya. Jadi untuk bulu tangkis kayaknya jarang sekali atau mungkin malah belum ada untuk sistem setengah kompetisi atau full competition. Makanya di bulu tangkis pakainya sistem gugur. Nah, dalam sistem kompetisi ini baik dipakai jika kalau ini pertimbangan ya. Jadi pertimbangan teman-teman kenapa harus memilih sistem kompetisi. Yang pertama, pesertanya relatif sedikit. Kalau bulu tangkis tadi banyak. Kemudian kualitas peserta relatif seimbang. Biar tidak terjadi jadi perbedaan kemampuan yang jauh sehingga bisa diperkirakan. Pertandingan itu yang bagus kan, yang menarik, yang kira-kira tidak bisa ditebak sama penonton ya kan. Ini mesti sudah menang A sama B nih. Nah, itu kan nggak menarik pertandingannya. Tuh. Kemudian biaya peralatan dan petugas yang relatif mencukupi kayak tadi ya, SDM dan lain sebagainya jadi satu pertimbangan. Kemudian pemenang atau juara yang muncul diharapkan yang menggambarkan prestasi yang seharusnya. Jadi kita emang benar-benar yang menang itu yang prestasinya bagus, yang kualitasnya bagus, itu pertimbangannya begitu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan di awal, tadi sudah saya spill juga ya di kuis tadi kan ada kompetisi itu ada kompetisi penuh dan setengah kompetisi. Dan tadi teman-teman juga sudah menyebutkan contoh-contoh caburnya ya. Nah, ini ada Bu, ini kayak rumus fisika saja ya. Jumlah pertandingan ya. Dalam setiap kompetisi, setiap regu akan bertemu satu kali dengan semua regu peserta kejuaraan. Jumlah pertandingan bisa dihitung. Kira-kira untuk apa menentukan jumlah pertandingan ini? Waktu atau jadwal ya, betul. Kemudian ini ada contoh ya. Kalau setengah kompetisi, namanya juga setengah, masih dibagi dua ya. Ini ada rumus N kali N min 1 bagi 2. Jadi misalnya ini ada contoh 6 regu, berarti 6 kali 6 kurangi 1 bagi 2. Nah, coba sekarang kalau 4 regu, berapa kira-kira? 10. 4 kali berapa? 4 kali 3 bagi 2. Nah, kalau 7 regu, berapa? 7 kali 21. 6 bagi 2, 21 pertandingan. Kalau 5? 5 kali 4 bagi 2. Paham ya? Jadi jumlah pertandingan itu menentukan bagaimana nanti kita bisa mengatur jadwal kita, penempatan lapangan, nanti pakai lapangan A, B, C, D, E, atau mungkin lapangan 1, lapangan 2, lapangan 3, kan seperti itu. Itu yang perlu kita pikirkan. Kemudian berapa jumlah sumber daya yang diperlukan, kan harus tahu jumlah pertandingannya dulu. Bu, jumlah pertandingannya berapa ini? 15. Wasitnya cuma misalnya hanya 10 atau berapa, dibagi berapa lapangan kan kurang. Nah, seperti itu. Sampai di sana detail penghitungan untuk sistem pertandingan di setengah kompetisi. Selain itu juga tadi ada lapangan A, B, C, D, kemudian waktu ya. Waktu bisa diperkirakan. Kalau bulu tangkis itu kalau voli itu dalam satu pertandingan kira-kira berapa menit? Selesainya berapa menit? Jumlah pertandingan 15. Berarti kalau misalnya 1 jam, ada nggak 1 jam bola voli? Nggak ada. Dalam 1 kali bertemu itu loh. Bu, tergantung menangnya berapa kali, long set kah, 5 kali main kah, atau 4 kali main kah, kan gitu. Kalau hanya 3 kali mungkin 30 menit ya, 30 menit atau ya. Kalau misalnya ketemu 5 set, ketemu semua Bu, jadi long set jadi sampai ke 5 berarti lebih dari 1 jam gitu. Dan itu bisa diperkirakan 15 pertandingan berarti kali berapa jam, kita harus sewa lapangan berapa hari dan berapa jam. Sampai di sini paham teman-teman? Oke ya. Nah, kalau sudah tahu jumlah pertandingannya, kita akan menyusun yang namanya jadwal, ya kan? Jadwal itu kan harus ada siapa ketemu siapa, kemudian berapa kali main. Mungkin nggak kira-kira dalam 1 kali main, habis main kemudian langsung main lagi. Kan itu nggak adil ya. Kadang ada yang nunggunya terlalu lama, dan itu membuat moodnya mungkin terlalu lama menunggu, jenuh dan lain sebagainya. Makanya ini ada satu rumus, ada 2 rumus ya, rumus A sebagai poros dan F mengembara. Ini akan kita pelajari bagaimana kita bisa menentukan jadwal pertandingan. Ya, di sini ada satu rumus. A sebagai poros, berarti A-nya tetap di sini. A, B, C, D, E, F. Artinya A sebagai poros, A itu akan tetap di sini. Ya, kemudian B-nya ditulis, B ini nanti turun. B, C, D, E, F. Naik.
Ya, berarti pada ronde 1 atau set 1 A ketemu F, B ketemu E, C ketemu D. Ini kan ada 6 ya, ada 6 regu. Kalau 6 regu tadi berapa pertandingan? 15. Coba kita hitung, apakah ini semua ada 15? 1 pas ya 15. Kalau nanti ada yang ganjil atau kurang berarti rumusnya atau jadwalnya berarti belum tepat. Ya, ini kan ada panahnya ya. A, B, C, D, E, F. Nah, ini kalau coba kita ini artinya ketemunya ya. Ini A sebagai ya, berarti F jalannya ke ini jalannya ke ini ke saya pengen ada yang maju untuk meneruskan. Ini A, ini apa. Siapa yang berani? Oh enggak. Dek siapa? Afi, oke. Yes. Ya, dicek. Benar? Ya. Dia turun ke sini, F, B turun, C geser, D, E. Ya, paham? Silakan nanti dilanjutkan sendiri. Ya, ini. Kalau misalnya di sini satu lagi lah, ya. Satu lagi siapa? Oke, yuk sebelah sana. Biar gak timpang kanan kiri. Ya, jadi. Oke, benar? Aplaus untuk temennya. Oke, seperti ini. Nanti silakan dilanjutkan sendiri ya. Tadi ada tadi. Nah, ini ya selanjutnya. Nih. Ini untuk A sebagai poros. Kemudian satu lagi yaitu ada rumus F mengembara. Nah ini agak sulit ini ya. F mengembara, berarti ada yang jalan-jalan kan gitu. Apa Bu yang jalan-jalan? Huruf F. A, B, C, D, E, F. F-nya ini akan bergerak turun, menyilang, dan naik ke atas. Ya, kita coba lihat. A, B, C, D, E, F. A, B, F-nya pindah ke sini. Maka yang naik adalah E. Ya, E ke sana, B-nya tetap. Tapi F-nya di sini, kemudian C-nya geser ke sana karena kan digeser sama F kan ya. Ya, kemudian ini apa? C-nya kemana? D-nya ke E. Ya, kan seperti itu. Nah, ini F mengembara. Kemudian yang selanjutnya, kalau ini berpindah ke sini, dia naik ke atas, maka dia akan kembali ke atas lagi, kan gitu. Ini kan yang pindah hanya F. F turun ke sini, F-nya naik lagi. Kalau F-nya naik lagi kan berarti di sana. Yang tadinya ada di sana, E kan ya, pindah ke sebelahnya. Turun ke sini, B, ya, C. Kita coba, teman-teman? Oke. Ya, A, B, ya, A, B, C, D, E, F. F-nya akan lari ke sana. Siapa yang mau nyoba? Coba, salah enggak apa-apa. Oke, ya, kita cek dulu ya. Benar? Ada yang punya pendapat lain? Benar ya, benar ya. Ini pindah ke sini, turun, maka yang C akan bergeser ke sana, D-nya naik, kemudian ini akan digantikan oleh E. Ya, kemudian satu lagi, kalau I-nya naik ke sana, F, kalau F-nya naik ke sana. Ada yang mau nyoba lagi? One more? Satu lagi, ya. Oke, ada yang punya pendapat lain? Benar atau salah? Oke, aplaus buat teman-teman. Ya, oke. Itu tadi untuk penentuan set kemudian atau jumlah pertandingan dan jadwal pertandingan dengan menggunakan F mengembara. Coba jelas ya sampai sini ya teman-teman. Nah, ini contoh. Ini kira-kira cabur apa ini? Ada menang, ada seri, ada kalah, gol memasukkan sepak bola ya. Nah, kalau sistem setengah kompetisi maka nanti yang ini diblok ya teman-teman. Ini diblok karena hanya setengah kompetisi kan? Ya diblok. Ini jumlah peserta ada berapa? 4, berarti jumlah pertandingan ada 4 kali 3 di 2, 6. Kita coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ini diblok ya, harusnya ini diblok. Kalau diblok berarti, kalau ini tidak diblok berarti jadinya kompetisi penuh ya. Di sini ada nanti pencatatan skor, di sini ada tabel, tulis skor berapa, nanti mainnya berapa kali ditulis, menangnya berapa kali, seri berapa kali, kalah berapa kali. Kalau menang biasanya dapat poin berapa? 3, seri 1, kalah 0. Nggak main
Ya, seperti itu ya. Jadi nanti ada rekap. Jadi teman-teman sebagai penyelenggara pertandingan juga harus punya rekapan untuk tabel dari rekapan dari hasil pertandingan seperti itu ya. Coba kita cek di sini. Nah, ini ada simulasi teman-teman. Simulasi A ketemu B skornya 4-2. Kemudian A ketemu C skornya 3-2 dan seterusnya. Di sini dinyatakan menang berapa kali, seri berapa kali. Kelompok A menang berapa kali? 2 kan 4-2, 3-2. Jangan sampai salah membaca tabel ya. 4 ini adalah skornya A, bukan skornya B. Sering baca ya di hasil pertandingan yang cowok-cowok. Nah, kemudian di sini dinyatakan tadi kalau menang poinnya 3, seri poinnya 1, kalah 0, maka dia menang 2 kali, seri 1 kali, nilainya 7. Ini sudah kelihatan juaranya siapa? Tim A. Juaranya tim A. Seperti itu. Ya, jadi kelihatan ada tabelnya. Nah, nanti teman-teman bisa latihan sendiri untuk ini. Untuk tabel, pengisian tabel. Kalau full kompetisi berarti di sini nanti ada hasilnya. Kalau sepak bola biasanya kan ada home sama away. Home nanti hasilnya berapa, away hasilnya berapa ditulis di rekap. Jumlah nanti di ranking. Siapa yang ini kebetulan urut ya, kebetulan 1, 2, 3-nya urut. Kadang ada yang angkanya ini tidak urut sehingga bisa kita cek siapa yang juara 1. Oke. Ya, kalau ini sistem kompetisi penuh 2 kalinya dari sistem setengah kompetisi, jadi lebih mudah. Kalau tadi ada pembagi, ini tidak perlu ada pembagi. Ya, seperti itu. Kalau misalnya yang ikut 3 berarti berapa jumlah pertandingannya? 3 kali 2. Nah, ya kan? Nggak usah dibagi 2 ya. Oke. Nah, ini tabelnya sama. Kalau tadi di blok, ini nggak usah di blok, full. Tinggal ngisi saja di sini. Oke, terima kasih. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Ada? Oke. Belakang, Firman, silakan. Ya. Ini kan tadi kan yang membahas sistem kompetisi yang double robin sama single robin. Semisal nih, ini kan saya enggak. Misal. Jika jumlah menang, kalah, seri, gol kemasukan tadi sesuai contohnya itu, terus gol kemasukan dan memasukkannya itu sama semua. Itu bagaimana menentukan rankingnya? Oke, coba kita cek di tabel tadi ya, berarti ya. Oke. Ya, oh ya, ada kemungkinan ya. Di sini nanti jumlahnya sama. Ada nggak kira-kira kemungkinan? Karena ini jumlahnya sedikit, kadang tidak sama gitu. Kalau ini nanti jumlahnya agak banyak, terkadang ada yang nilainya ini nanti sama. Lalu bagaimana cara menentukan? Gitu ya, Dek Firman pertanyaan. Kira-kira ada yang tahu di sini? Gimana cara? Di sini ada GM itu apa? Gol memasukkan. GK? Gol kemasukan. Coba kita cek. Ini ya, gol memasukkan dan gol kemasukan. R itu adalah rata-rata selisih gol memasukkan dan kemasukan. Kira-kira nanti lebih bagus mana? Banyak kemasukan apa banyak memasukkan? Banyak memasukkan. Nah, dilihat rata-ratanya di sini, Dek Firman. Kalau nanti ada 2 yang poinnya sama, kita lihat rata-ratanya. Kalau rata-ratanya minus, berarti yang lebih jelek kan gitu. Kalau positif berarti lebih bagus. Karena gol memasukkan dikurangi gol kemasukan. Memasukkan 10, kemasukan 2. Berarti di sini tulis 8. Ya, yang satunya 6, skornya sama, ya bagus yang banyak memasukkan kan gitu. Berarti dia yang berhak mendapat juara pada poin tersebut. Gitu ya, Dek Firman. Jadi ada alternatif tertentu bagaimana nanti ketika nilainya ini sama. Paham? Oke. Ya, karena sudah selesai nanti teman-teman, kira-kira waktunya juga sudah habis ya. Jadi nanti teman-teman saya akan membagikan slide ini, kemudian teman-teman bisa berlatih sendiri ya. Berlatih dalam kelompok atau mungkin beberapa orang gitu ya, 3 orang. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya hasilnya seperti apa. Ya, sambil kita nanti akan melanjutkan ke pertemuan 14, yaitu nanti teman-teman akan membuat sebuah tugas ya. Di situ akan mensimulasikan satu pertandingan sesuai dengan cabur masing-masing. Gitu ya. Nanti ada tugas, silakan nanti dibuat ini simulasinya seperti ini. Teman-teman latihan dulu sendiri. Latihan sendiri untuk bagaimana menentukan siapa juara 1, 2, 3. Slide akan saya bagikan di grup WA kelas ya. Oke? Ya, saya kira cukup untuk perkuliahan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Ya, siap. Saya kira cukup. Nanti diingatkan ya, Mas, saya kalau lupa untuk share. Ya. Oke, untuk mengakhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa untuk agama dan keyakinan masing-masing. Dipersilakan. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Sehat selalu, jaga kesehatan, pola makan dan istirahat. Oke, sampai ketemu.